Neyin olun ki? Meğer Kısa sak... değildim. Bana bunları neden... Biliyorum bana karşı çıkacaksın şimdi. Falan değil. Biz de izni bizden alman gibi. Hala Tanrım. Pada akhir episode yang lalu, ada Salahuddin yang tega menebas Balian dengan pedang tanpa memperdulikan lagi bahwa mereka pernah bersahabat dan pernah saling menyelamatkan. Sementara itu, Semse juga penasaran dengan yang menyembuhkan suaminya dan yang membuat suaminya itu berubah seperti sekarang. Hal itu terjawab ketika Salahuddin mendekati singgasana, bahwasanya Darwish Effendi menyuruhnya untuk menebang bagian kayu yang diperlukan. Karena yang terjadi sekarang, keturunan Sultan Nureddin kini bermusuhan. Balian beruntung karena masih dibiarkan hidup, namun hal itu yang membuatnya sakit hati karena belas kasihan Salahuddin. Kepada gurunya ia juga menjelaskan bahwa Salahuddin yang sekarang bukan Salahuddin yang ia kenal dulu. Raja Balwin meminta penjelasan bagaimana Salahuddin bisa kembali dan mereka kalah di Damaskus. Kesalahan kemudian diarahkan kepada Judas yang telah menculik Semse dan Fatmah Hatun. Akan tetapi, guru Balian itu memiliki alasannya. Salahuddin marah besar karena anak buahnya tercerai-berai sehingga kehilangan Harim Kastil. Alasan apapun tidak dibenarkan meskipun itu demi menyelamatkan ibunya dan istrinya. Sebab kesalahan yang dianggap terbesar di sini adalah percaya dengan orang kafir. Judas mengaku kepada Raja Balwin apa yang ia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan Yerusalem. Dia pun mengakui apa yang ia lakukan salah, namun apa yang dilakukan Gai justru lebih parah. Dia gagal membunuh Salahuddin sehingga menyebabkan kekalahan mereka. Saat ini Salahuddin ingin mengesampingkan masalah internal, karena tujuan utamanya memang menaklukkan Yerusalem. Maka dari itu, jalan menuju ke sana harus mereka rebut dengan cepat, diawali dari Bagras, dilanjut dengan Kastil Aile dan Kastil Harim, lalu disempurnakan dengan Baitul Ahsan, di mana Nabi Yakub pernah menangisi Yusuf. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 2 bulan. Ini semakin mempertegas setelah kembali dari perjalanan spiritual yang mendalam. Salahuddin kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Pihak Yerusalem semakin terpukul. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melawan, dan yang mereka tahu hanyalah bertahan karena sebentar lagi pasti Kerak dan Ibelin yang diserang. Raja Balwin akhirnya memerintahkan Balian untuk memperkuat pertahanan. Sementara itu, Sultan Salahuddin tidak pernah bangga dengan pencapaiannya. Sebaliknya, setelah menguasai jalur Islam, tujuan berikutnya adalah Ibelin. Dan agar kemenangan direbut dengan sangat mudah, Ibelin harus diblokir. Di sisi lain, Judas memperingatkan Maria bahwa Raja Balwin tidak bisa mereka permainkan. Maka dari itu penggantinya harus disiapkan, namun bukan Lord Gai. Dan kandidat yang memungkinkan adalah Balian. Maria akan hidup nyaman jika dipimpin olehnya. Kesepakatan pun terjadi. Langkah pertama adalah menyingkirkan Gai. Balian masih tidak habis pikir karena harus berhadapan lagi dengan Salahuddin. Sebenarnya hal itu ingin ia hindari, namun kini tidak ada pilihan lain karena ia hanya ingin Salahuddin mengakui bahwa Yerusalem milik Kristen. Satu persatu prajurit Salahuddin mulai mengakui kesalahan mereka, dan untuk menebusnya mereka siap menjalankan tugas apapun. William menemui Judas dan mengakui bahwa ia ingin Balian menjadi raja. Hanya saja yang ia khawatirkan adalah keseimbangan pemerintahan di Yerusalem. Sementara itu, Maria juga bergerak cepat untuk meminta dukungan dari Mila. Untungnya, ia juga sangat antusias karena juga ingin menyingkirkan Catelyn. Bahkan Mila memiliki ide untuk membuka jalan jika nanti Ibelin diblokade. Di sini Boru dan teman-temannya yang diberi tugas untuk melakukan blokade. Sementara itu di sisi lain, kisah cinta antara Saira dan Boru mulai berkembang setelah lama menahan diri. Saira akhirnya membuka hati dan menyerahkan kunci hatinya kepada Boru. Aga Effendi tiba-tiba mendatangi seorang putra B yang tengah beramal. Anehnya, dia menghendaki nyawa pemuda tersebut. Salahuddin dengan semangat menyala bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dunia Islam. Hal itu membuat Qadi Fasil semakin bangga dan bertekad juga untuk menyingkirkan segala rintangan yang menghalangi jalan menuju kemenangan.
Hati seorang B di perbatasan sangat hancur mengetahui putranya dibunuh. Ia segera memerintahkan untuk mencari pelakunya. Balian mulai berjanji pada dirinya sendiri tidak akan pernah memaafkan Salahuddin. Terlebih kini jalur menuju Ibelin telah diblokade, pasokan apapun tidak bisa masuk. Sementara itu Boru mengajak teman-temannya untuk tidak membuat kesalahan lagi, apalagi dalam tugas penting ini. Di sisi lain, ketika hari masih pagi, Gai dipanggil Raja Balwin. Semse masih menikmati ketika terus dilayani oleh Zumprud. Pantas saja pelayan itu akan dipertahankan karena Semse sedang hamil. Namun kemudian berbeda ceritanya ketika Saira datang dan membuka kedok Zumprud. Jika kita ingat, Saira yang menyodorkan Zumprud kepada Fatma Hatun atas perintah Maria. Sementara itu Salahuddin senang karena Ibelin berhasil diblokade. Jadi tinggal menunggu waktu bagi yang di dalam untuk memberontak keluar. Saira menyuruh Semse untuk tidak terlalu memperdulikan Zumprud dengan alasan bahwa ia dikirim untuk melakukan kejahatan karena dulu ia sangat dendam dengan Salahuddin. Nah, kenapa Semse bisa kehilangan suara? Karena itu akibat ramuan yang ia berikan. Saira lantas dengan tulus meminta maaf karena kesalahannya ini. Dan mulai sekarang dendam itu telah hilang. Dia ingin berada di pihaknya. Gai dengan percaya diri menemui William mengenai maksudnya untuk menggantikan Raja Balwin. Dia bahkan memiliki rencana di belakang, di mana Balian akan gagal mempertahankan Ibelin. B di perbatasan ditemui Balian agar mendukungnya mempertahankan Ibelin. Hal itu lantas ditolak karena B tersebut sedang fokus mencari pembunuh putranya. Di tengah keputusasaan, Balian memberitahu gurunya bahwa mereka tidak butuh bantuan orang lain. B di perbatasan mengadu kepada Salahuddin mengenai putranya yang dibunuh. Jadi harapannya ia dibantu untuk mencari pelakunya. Di sini jelas Salahuddin dituntut kebijaksanaan dan keadilannya. Sebuah belati diberikan sebagai petunjuk pelakunya. Di sisi lain, Sibila mengadu kepada William bahwa ia bermaksud membunuh Gai. Kebetulan William memiliki niatan yang sama karena ia tidak ingin Gai menjadi raja. Nah, tujuan ini akan mudah diwujudkan apabila Lord Gai keluar dari istana. Yudas mencoba meyakinkan Balian bahwa blokade bisa dibuka melalui caranya. Langkah pertama adalah menarik Salahuddin ke suatu tempat, lalu dihabisi. Sementara itu, Karatekin mendapatkan tugas dari Salahuddin, memburu pelaku pembunuhan. Maria membawa kabar baik mengenai dukungan dari Mila. Nah, ia tinggal saja mengikuti arahan rencana untuk menghabisi Gai. Di samping itu, mereka akan sekaligus menghabisi Salahuddin. Dan kebetulan Judas menerima informasi bahwa Salahuddin akan melewati jembatan. Di tempat lain, Mila mengaku mudah jika hanya menyingkirkan blokade, karena kuncinya hanya menyingkirkan Boru. Lebih jelasnya, mereka akan menyingkirkan blokade sekaligus menghabisi Gai, dengan syarat jika mereka bisa mendapatkan Saira. Lord Gai akhirnya harus meninggalkan istana karena harus memburu Saira. Bersama dengan itu, Karatekin akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai pemilik belati. Sayangnya keberadaan pemilik tidak diketahui. Elias dan Mahes kaget ketika mendapatkan panggilan dari Yudas. Hal serupa dirasakan oleh Saira yang tiba-tiba dipanggil oleh Mila. Padahal sudah jelas langkah mereka telah berbeda. Salahuddin berencana meninjau jembatan, dan saat ini Elias dipanggil Yudas agar membantunya mengirimkan minyak. Sebab hanya dia yang diharapkan bisa melewati blokade. Secara tidak sengaja, Karatekin dan Albis bertemu dengan Aga Effendi yang dicurigai sebagai pembunuh. Namun, kesan pertemuan pertama itu seakan aneh, karena Aga Effendi tiba-tiba bisa muncul, tiba-tiba bisa hilang. William mendapatkan kode dari Sibila bahwa Gai telah meninggalkan istana. Karatekin dan Albis terjebak di lumpur hidup. Dari belakang muncul Aga Effendi mengaku sebagai pembunuh yang mereka cari. Namun yang mengejutkan, dia justru menyerahkan diri dan membantu keduanya keluar dari rumput tersebut. Rombongan Gai berhasil menyergap rombongan Saira. Kini saatnya balas dendam. Dalam keadaan kaki masih berlumpur, Karatekin melapor kepada Salahuddin bahwa ia telah menemukan pembunuhnya. Dan bagaikan tersambar petir, ternyata pembunuh yang dimaksud adalah Aga Effendi yang pernah menyembuhkannya.
Lord Gai berhasil menang dan menjadikan Saira sebagai tawanan. Hijab wanita itu pun ditarik paksa untuk ditunjukkan kepada Boru agar masuk ke dalam perangkap. Aga Effendi tanpa ragu-ragu mengakui bahwa telah membunuh Putra B. Mengenai alasan seperti sebelum-sebelumnya, Salahuddin dianggap tidak akan pernah mengerti. Sementara itu Balian dan Katilan berbagi tugas untuk membuka jalur. Hal itu dirasa masuk akal karena pasukan Salahuddin dibagi menjadi beberapa bagian. Saira sama sekali tidak menyangka Mila yang pernah ia selamatkan justru menjadi aktor penculikan dirinya. Jika memang ini atas dasar cinta, Mila seharusnya tidak menaruh dendam kepada Salahuddin. Namun apa boleh buat, ini jalan yang ia ambil yang menurutnya paling benar. William membawa penembak jitu memata-matai gubuk tempat ditahannya Saira. Saat ini Salahuddin benar-benar diuji keadilannya karena dia harus menghakimi Aga Effendi, orang yang pernah menyelamatkannya. Elias mengenal salah satu penjaga blokade. Hal itu memudahkannya untuk bisa masuk dengan membawa minyak pesanan dari Yudas. Dan jika kita pikir-pikir, orang ini orang yang selalu beruntung dan memiliki banyak cara. Salahuddin tidak mau pandang bulu. Buktinya ia berani membawa Aga Effendi ke tiang gantungan karena telah terbukti bersalah. Aga Effendi sangat misterius, sama seperti kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Karena ia pernah mengatakan kepada Salahuddin, apapun yang akan ia lakukan, dia tidak akan pernah bisa bersabar dan bisa tahan. Nah, puncaknya inilah ujian spiritual yang sebenarnya. Sementara itu, Boru mendapatkan surat yang isinya bahwa Saira telah diculik. Dan agar lebih meyakinkan, kerudungnya pun ikut dikirim. Yudas berhasil mendapatkan minyak, namun ia siramkan di sekitar jembatan. Dan aksinya itu tentu saja dimata-matai oleh Elias. Boru tidak mau mendengarkan nasihat teman-temannya bahwa ini bisa jadi jebakan. Dia tetap pergi karena calon istrinya dalam bahaya. Aga Effendi ternyata meninggalkan surat wasiat sebuah nasihat bahwasanya untuk mencapai suatu tujuan harus mengesampingkan rasa kasihan. Balian akhirnya menerima saran dari Catelyn bahwa mereka harus menyerbu blokade, sedangkan di belakang akan ada pasukan yang membackup. Saat ini Salahuddin dan pasukan sedang mengecek jembatan untuk penaklukan Ibelin. Yudas tengah siap membawa penembak jitu untuk meledakkan tempat tersebut. Akan tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan karena Elias telah membocorkannya kepada Salahuddin. Sebelumnya 2 buah pinus diserahkan kepada Salahuddin dan ia tahu siapa pemiliknya. Seketika itu ia teringat akan nasihatnya saat itu bahwa ia harus maju menaklukkan Yerusalem. Saira tidak senang ketika Boru datang untuk menyelamatkan dirinya. Sebab ini pada dasarnya jebakan yang disiapkan Gai dan Mila. Tapi sebenarnya skenario ini yang sangat menarik, bahwa dia memanfaatkan Boru agar dituduh sebagai pembunuh Gai. Di samping itu, begitu ditinggalkan Boru, pos blokade diserang oleh Balian. Sementara itu, Boru kehilangan kendali setelah menyaksikan Ali keponakannya dihabisi Gai. Dan ketika keduanya tengah bertarung, tiba-tiba Gai ditembak oleh penembak jitu William. Akibatnya Gai jatuh tersungkur dan skenario telah sempurna. Boru akan dituduh sebagai pembunuh Gai sebagai balas dendam kematian keponakannya. Di samping itu, Boru juga akan dianggap lalai dalam tugas karena meninggalkan blokade yang kini diserang oleh Balian. Bahadir sempat lolos dan memberitahu Atsis mengenai kejadian di blokade. Nah, masalah terbesarnya rombongan itu dihadang oleh Catelyn. Mau tidak mau, pertempuran tetap terjadi dengan jumlah yang tidak seimbang. Inilah bencana yang pernah diperingatkan Salahuddin jika mereka tidak bersatu dan bekerja sama. Alhasil, blokade Ibelin berhasil diambil alih oleh Balian. Sedangkan pertarungan Atsis dan yang lainnya juga sangat berat. Hingga puncaknya, semua harus kabur dan menyisakan Idris yang sebagai syuhada. Satu lagi prajurit terbaik Salahuddin harus tewas di tangan Catelyn. Nah, sekarang tinggal hitung-hitungan kerugian karena kali ini pihak Salahuddin kalah. Hal itu disebabkan karena kurangnya kesabaran serta mudahnya terpecah belah. Padahal di awal episode tadi, hal itu yang ditekankan oleh Salahuddin. Dan setelah mengetahui bencana ini, Salahuddin pun bertekad bahwa mereka harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena jika tidak, maka cita-cita menaklukkan Yerusalem hanya tinggal impian.
Hal ini seolah membenarkan nasihat Agha Effendi bahwa jika ingin menang harus mengesampingkan belas kasihan.